Di antara sikap atau solusi bagi mereka yang dipoligami oleh suaminya, al-hadru min ida'i zaujatil jadidah. Hati-hati, jangan kau ganggu dan sakiti istri baru suamimu. Sebagian orang menyangka dengan mengganggu istri barunya, menyakitinya, mencelanya, mencemoohnya, itu adalah solusi, itu adalah kebaikan. Bahkan dia seolah-olah ingin mengusir, sebagaimana dia mengusir kucing di rumahnya. Dia anggap itu adalah hak dia. Sebenarnya, itu adalah kerusakan, bukan solusi. Tapi itu percik-percik kehancuran. Karena cuma dua sifat. Yang pertama, kalau kau istri pertama, lalu kau ganggu istri kedua dengan menyakitinya. Kalau suamimu tidak tegas, maka kau menyakitinya, menzoliminya, disaksikan oleh suamimu yang tidak tegas, kezoliman telah kalian lakukan berdua. Suamimu zolim, kamu zolim. Bukan pahala yang kalian dapat, dosa yang kalian dapat. Kalau dikatakan dia mengambil suami saya, Ustaz, tidak, suami kamu yang bayar mahar ke dia. Maka tidak boleh. Atau yang kedua, suamimu tegas, tahu syariat. Suamimu tahu bahwasannya konsekuensi kalau aku sudah mengambil dia menjadi kedua, maka aku harus lindungi dia, aku harus jaga dia. Maka di situ keadaannya kamu yang akan tersiksa sendiri. Karena orang zalim harus disikapi dengan bijak, harus disikapi dengan benar, harus disikapi dengan tegas. Kezaliman tidak boleh. Rasulullah SAW betapa cintanya dengan Aisyah. Tapi ketika Aisyah memecahkan piring sampai piring itu pecah karena cemburu, Rasulullah SAW melarang Aisyah untuk melakukan itu. Rasulullah SAW betapa mencintai Aisyah. Ini orang adil, Rasulullah orang adil. Tapi ketika dia mencela salah satu istri Rasulullah SAW dengan fisik yang tidak setinggi Aisyah, Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, kalau seandainya ucapanmu ini dileburkan ke dalam samudra, tentu air samudra tadi terkontaminasi dan kotor semuanya. Ini suami yang adil. Dia tidak mau melihat kezaliman di dalam rumah tangganya. Tidak boleh. Dan ini suami yang benar. Kalau kita berandai-andai, kalau seandainya Aisyah tidak berubah dan tetap ingin menyakiti istri yang lain, apa yang terjadi? Pasti Rasulullah akan melepaskan Aisyah. Ini umpamanya. Karena itulah keadilan. Siapa yang zalim, dia yang harus diperbaiki. Jangan ada istilah, saya istri pertama lebih tua, maka saya lebih berkuasa bagaikan ratu, kamu bagaikan dayang-dayang. Ini nggak boleh. Dan ini perlu diperbaiki. Sebagian suami pun memposisikan seperti itu. Istri pertama ratu, istri kedua, ketiga, dan keempat dayang-dayang. Nggak boleh. Nggak ada istilah itu. Yang lama lebih berkuasa, yang baru tidak berkuasa. Nggak ada istilah itu dalam buku-buku poligami. Nggak ada. Ini perlu perhatikan. Sehingga seolah-olah istri pertama semuanya sebagai pengambil keputusan. Kedua, ketiga, keempat hanya mengambil dan menunggu keputusan istri pertama karena dia kakak paling tua. Kalau itu memang masalah-masalah yang diridhoi, mungkin bisa dimusyawarahkan, iya. Tapi masalah-masalah hak, nggak ada beda 1, 2, 3, dan 4. Tidak ada beda. Tidak ada beda antara lama dan baru. Tidak ada beda antara tua dan muda. Tidak ada beda. Semua punya hak yang sama. Punya kewajiban yang sama. Yang lain jika mengganggu hak orang lain maka menzolimi. Orang yang menzolimi harus diperbaiki. Kezoliman adalah kegelapan di hari kiamat. Ya subhanallah. Maka di sini kata Syekh, jangan sampai kau menyakiti istri yang baru. Baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan tipu daya, dengan menghasut suamimu agar membenci dia, ya subhanallah. Kadang-kadang sebagian wanita ya subhanallah punya taktik dan punya trik bagaimana mengopinikan yang lain itu lebih jelek dari dia. Dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Padahal itu makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah katakan Allah punya makar, mereka punya makar. Allah sebaik-baiknya makar. Yang namanya makar pasti akan terbuka, terbongkar. Yang namanya bangkai akan tercium. Yang namanya jelek pasti terlihat. Yang namanya busuk pasti tertawan. Maka segala niat kejelekan, keburukan untuk orang lain cepat atau lambat akan tercium dan ketahuan.